Oke semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Jackson Best Topic. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan, tanggal 4 sampai 8 November 2024. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam rekomendasi minggu depan, kita review terlebih dahulu bagaimana pergerakan ISG di minggu lalu. Composite. One week. Ya, kalau kalian perhatikan ya, ISG 3 minggu koreksi, 2 minggu naik, terus sekarang 2 minggu koreksi. Mungkin masih ada 1 minggu lagi kali ya. Ini lumayan koreksinya dalam nih. Dibandingin minggu lalu 0,86, minggu ini 2,46. Minus 2,46. Ini lumayan gede. Jadi ya kalau portofolio kalian minggu ini, terutama yang swing ya, mengalami penurunan ya wajar karena kalau swing ISG turun sampai 2%-an begini ya pasti kena biasanya gitu. Kita lihat bagaimana rekomendasi kita di minggu lalu. Yang pertama BRPT daily. Ya kalian bisa lihat ya BRPT dari Senin ini merah terus. Low 995 ini masuk area entry dengan R1 1035. Ini kayaknya nggak ada yang kena 1035 ya. Hanya cuma 10.20 dengan closing di 985 hari Jumat. 985 close. Ya walaupun dia nggak kena 975, tapi karena hari Jumat closing market closingnya 985 nggak kena area R1, nggak kena cut loss, ya udah exit aja karena kan untuk minggu depan kita punya menu baru juga ya gitu. Ini cut loss. Yang kedua ada GCTL. Ini hoki sih. Laporan keuangan keluar, sahamnya naik tinggi, ya ini yang ngasih kita cuan di minggu lalu. Jadi ketika ISG-nya turun dalam, ya kita dapat lumayan banyak dari GCTL nih gitu. Di sini low 12.05 masuk area entry ya 12.10 sampai 12.30, cut loss 1180 nggak kena sama sekali cut lossnya. Ini closing paling rendah di 12.10, dapat harga bawah nih, enak harusnya. Lalu tertingginya di highest 13.90 ya, 13.30 R2 13.90 peak. Ini profit. Harusnya GCTL sih nggak bakal keburu-buru jual ya. Jadi kan ada yang nanya tuh, kok gua taunya gimana ketika dia nembus R1 ini masih bisa kuat apa enggak gitu. Ya kalian lihat aja kalau kayak gajah tunggal. Ini kan dalam satu hari nih geraknya kenceng banget. Ada plus juga, ada laporan keuangan yang keluar nilainya bagus gitu. Ya udah, ketika market lagi running, volumenya kuat gitu, terus dia nge-break resistance kenceng ke atas, ya nggak usah buru-buru dijual gitu. Karena volumenya dia break dengan volume yang cukup kuat gitu. Ya, sampai nanti oke, ini R2 udah kena. Nah, itu juga belum dijual gitu ya karena volumenya masih tinggi juga waktu dia nge-break R2. Tinggal cari momennya kapan dia berhenti, dan setelah itu ya karena 1 minggu gitu ya, mingguan, ya udah take profit aja gitu. Jadi harusnya pada dapat itu range-nya di area 14, dekat-dekat 14%. Ini pun gue ambil tengah ya. Jadi pasti area entry itu 12.20. Kalau kalian bisa dapat di 12.10 ya pasti cuannya lebih gede lagi gitu. Next yang ketiga Bumi. Bumi di sini nggak kemana-mana juga, low 136 masuk ya 135 sampai 140. Closingnya 135, ini nggak kena area cut loss. R1 146 nggak kena sampai 146 ya, tertinggi cuma sampai 144. Jadi ya ini close 135. Cut loss. Yang keempat ada KLBF, ini juga turunnya lumayan ya. Senin di sini low 16.10 masuk area entry, cut loss 15.80, R1 1700, ini nggak ada naik di atas 1700 ya. Jadi Jumat closing juga di 15.70. Ya udah, ini karena udah close di bawah 1580, exit 1570. Next terakhir ASI Senin di sini low 5125 masuk area entry, cut loss 4.900, ini nggak ada closing di 4.900 ya,
dengan tertingginya di 5.300 nih, kena R1-nya. Jadi ini dan 5.300. Nggak profit. Oke, dalam 1 minggu lumayan ya, masih hijau range-nya. Oh sorry, ini dibagi 5. Ini juga dibagi 5. Ya range-nya portofolio sih kalau megang gajah tunggal harusnya nggak turun terlalu dalam ya. Bahkan mungkin bisa profitnya lumayan gitu. Jadi range profitnya kita tuh di 0,18 sampai 2% di saat ISG minus. Ya ini kayak kemarin gue bilang ya, ISG plus kita minus, oke, gue sometimes rekomendasi ada yang seperti itu. Tapi ya kalau kalian ngikutin rekomendasi mingguan dari dulu-dulu lah ya, untuk kita bisa kalah di bawah ISG itu jarang banget. Dan ini kalau kalian perhatikan kan dari formulanya aja, gue nggak ngambil dari harga terendahnya banget gitu ya. Gue ngambil harga tertingginya masuknya di sini gitu. Dan cut loss-nya itu benar-benar harga terendah, harga closingnya gitu. Dan itu ya sengaja formulanya dibikin bukan untuk yang kelihatan oh cuannya gede-gedean gitu, enggak. Tapi ini benar-benar real ketika di market tuh kira-kira kita bisa dapat profitnya tuh berapa persen kalau ngikutin rekomendasi mingguan ya. Dan ini minggu ini ISG minus sampai 2,46%, tapi kita portofolio juga masih cukup terjaga ya kalau yang ngikutin rekomendasi mingguan. Jadi happy cuan semuanya, walaupun nggak terlalu banyak cuannya, at least kita bisa beat the market dalam 1 minggu gitu. Oke, gue mau jelasin sedikit mengenai pergerakan ISG ya. Ini kalau kalian perhatikan, ISG ini kan udah nggak naik new high lagi ya. Ini cenderung ke sideways. Gue hapus dulu. Nah, bottomnya sekitaran area ini. Resistance-nya mungkin gue kasih miring ya. Nah, jadi ISG ini masuk ke dalam fase area sideways, dimana mungkin akan masuk juga ke fase downtrend. Beda dengan fase kemarin waktu fasenya lagi di sini. Nah ini, di fase kotak biru ini ISG fasenya sedang dalam fase uptrend. Jadi kalau dia sedang dalam fase uptrend, oke, gua beli hold, mungkin kalian bisa dapat profit lumayan gitu. Nah sekarang market berbeda. Market itu sudah tidak membuat new high lagi, ya udah nggak break atas lagi. Kecenderungannya justru sideways atau bahkan cenderung ini ya dalam 1 minggu turun, dalam 2 minggu turun gitu. Jadi pergerakannya tuh lebih ngarahnya ke naik turun sideways lah gitu ya. Bahkan mungkin nih kalau di break bisa masuk ke downtrend dulu short termnya gitu. Nah, gue selalu bilang ketika kita trading, kalian harus sesuaiin dengan market. Kalau marketnya lagi bullish seperti di kotak biru ini, oke, kalian buy hold itu nggak masalah. Chance untuk kalian cuan itu gede gitu. Tinggal nyari sektor aja yang benar. Nah, kalau yang di area sekarang ini gitu ya, better itu kalian jangan buy and hold, karena kalau kalian buy and hold ya ISG-nya belum naik banyak, dia mulai turun lagi gitu. Jadi sahamnya kecenderungannya juga cenderungnya sideways, kena resistance turun, di support mungkin mantul gitu ya. Jadi mainnya ya main short trade aja gitu, itu better, akan jauh lebih mungkin bisa ngasilin daripada kalian buy and hold. Kalau kalian buy and hold ya mungkin bakal kena false break, bakal kena kok ini nggak jadi naik, turun lagi gitu kayak kemarin energi ya. Energi sudah sempat nyentuh 300-nya nih di resistance 300 gitu. High-nya 306, malah turun lagi, closing di balik lagi seperti awal gitu. Kenapa? Ya karena ISG-nya memang dalam fase yang sideways seperti ini, bukan dalam fase yang kayak kemarin yang nih fase ini buy hold ya dia naik gitu. Jadi ya kalau sekarang beli dekat-dekat area support gitu ya, lagi koreksi beli, nah pas naik ya udah take profit dulu aja, jangan terlalu optimis bisa ngebreak ke atas gitu ya. Oke, untuk rekomendasi minggu depan, kalau ISG tadi gue udah tulis ya, gue udah gambarin tadi ISG itu kira-kira arahnya kemana.
Bentar, belum ke save. Oke, minggu depan rekomendasinya kalau kita lihat composite, tadi gue udah gambarin. Nah, ini dalam fase sideways ya. Mungkin akan ada pantulan dulu dikit minggu depan. Kalau dia nge-break lagi ke bawah ya kecenderungannya turun ya. Sesuai sama MMU gue bilang kan mungkin ISG masih bisa turun dulu sampai kalian nonton deh MMU. Sampai tanggal berapa tuh ISG turunnya gitu ya. Nah, kita masuk ke rekomendasi pertama. Yang pertama ada ENRG. Ini juga kalau gue lihat masih cenderung cukup kuat. Range-nya itu di area sini sampai di area sini. Nah, ini sementara bolak-balik dulu 270 sampai 300 ya. Jadi area entry untuk energi di sempat 266-an ya. Ya udah. Ini closing 280. Jadi energi entry di 270 sampai 280. Cut loss 260, target pertama 290, target kedua 300. Ingat ya, mainnya short trade aja dekat resistance, mungkin bisa take profit dulu. Yang kedua ada Toba. Nah, ini juga sama, dekat-dekat area support ya. Ini kemarin sempat naik kenceng ke atas, terus balik turun lagi gitu. Ya karena ISG-nya kecenderungannya juga sideways gitu. So, area entry untuk Toba di 535 sampai 550, cut loss 525, target pertama di sini ya 600, kejauhan. Target pertama 580, target kedua 600. Yang ketiga Java. Nah, Java juga sama, ini lagi koreksi, ini fasenya juga cenderung kuat ya. Kalau kalian lihat yang lain itu cenderung sideways gitu. Gua ngeliat Java ini cukup kuat, jadi mungkin masih punya chance untuk kembali naik gitu. Nah, ya kan kombinasi ya, ada yang lagi di support sideways gitu, ada yang lagi downtrend, mungkin kita ngambil kira-kira bottomnya di mana, sama yang lagi fase kenceng-kencengnya gitu. Oke, Java untuk area entry di sinilah ya resistance-nya 1690 sampai 1730, tungguin dikit. Cut loss 1670, target pertama 1785, target kedua di resistance ini 1825. Next, yang keempat ada Aces. Aces juga kecenderungannya sideways, bolak-balik. Ya, kalau gua gambarin area ray-nya kelihatan sini. Nah, bagus. Ini juga di sini aja. Nah, kita ambil area sini aja. So, area entry untuk Aces di 885 sampai 900, cut loss di 870. Target pertama kita lihat 900, area entry tengah ya 925, target kedua di 950. Next, yang terakhir MNCN. Ini juga salah satu yang cukup menarik, cuma ya masih sideways ya. Nih MNCN supportnya di sini pertama, kedua kita ambil di sini, ketiga resistance-nya mungkin di area sini, keempat itu terakhir di sini. Nah, ini tangganya. Oke, area entry untuk MNCN 308 sampai 318, cut loss 300, target pertama 328, target kedua 338.
Oke. Jadi itu ya rekomendasi kita di minggu depan tanggal 4 sampai 8 November. Mudah-mudahan apa yang gue kasih di sini kalian bisa pelajarin, kalian ngerti tentang fase market, kalian tahu kapan gue beli, hold, kapan gue harus beli, terus take profitnya cepat gitu ya. Ya kalian mesti ngelihat fase marketnya seperti apa, apakah udah masuk ke sideways, apakah masih uptrend gitu ya. Jadi kalian ngerti, nggak ketika lagi sideways atau downtrend kalian buy and hold yang nggak bakal dapat apa-apa, nggak dapat cuan mestinya. Beli naik kalian nggak take profit, dia turun lagi ke support. Beli naik nggak take profit, turun lagi ke support. Terus pas kalian jadi pas fasenya lagi fase uptrend gitu ya, terus kalian pikir beli take profit cepet nih. Nah beli take profit cepet, sahamnya bablas, terbangnya tinggi banget gitu. Akhirnya nonton doang, nggak dapet apa-apa gitu ya. Jadi fase market kalian harus ngerti, uptrend, downtrend, sideways kalian harus ngerti. Dari situ kalian nentuin, oke, gua trade-nya akan seperti apa. Ya. Oke, thank you semuanya udah nonton rekomendasi mingguan sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang gue jelasin di sini ngebantu kalian dalam waktu tradingnya. Ya. Ingat, yang gua kasih ini rekomendasi, tidak ada paksaan. Kalian lihat kalau kalian cocok ya silahkan. Kalau enggak ya nggak usah dibeli ya. Karena ya ini sebenarnya cuma buat bantu kalian untuk trading doang gitu ya. Thank you semuanya udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.